Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Sehat semua ya? Insya Allah dalam keadaan sehat dan apalagi sekarang masih terjadi banyak bencana alam. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan aman. Amin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan untuk membuat tutorial bagaimana caranya membuat landing page ya. Karena saya ada mendapat komentar dari teman-teman di YouTube agar dibuatkan tutorial membuat landing page. Sebenarnya prinsipnya sama aja ya. Landing page itu sama seperti website. Di sini kita mulai aja untuk tutorialnya. Di sini saya sudah menginstal WordPress default ya, dan saya menambahkan plugin Elementor yang sudah saya bahas sebelumnya di video untuk membuat desain website menggunakan Elementor. Tapi kita bahas lagi aja dari awal. Nah, sekarang kita akan langsung saja kita membuat halaman baru ya. Ini saya sudah membuat home di sini. Langsung saja kita edit di Elementor. Oke, di sini kita bisa lihat di sini tampilan utamanya ya. Nah, kita akan mau menghapus header, kemudian body di sini, dan ini juga widget dan footernya. Kita akan hapus menjadi gambar yang sama sekali nggak ada isinya ya. Nah, kita bisa atur itu di sini ya, teman-teman bisa masuk ke sini. Kemudian site setting, dan juga kita akan masuk ke bagian layoutnya. Kemudian kalian bisa masuk ke default page layout. Di sini yang pertama dia memilih yang theme, maka kita akan mengganti menjadi Elementor Canvas ya. Langsung kita update. Nah, kita back ke editor, tetapi di sini belum nampak ya perubahannya. Kalian bisa langsung aja refresh di sini di browsernya. Oke, nah bisa kita lihat di sini di kanvasnya sama sekali blank ya, tidak ada isinya. Dan sekarang kita bisa mulai membuat landing page-nya ya. Oke, selanjutnya kita langkah awal kita akan membuat add section di sini ya, add new section. Kemudian satu row ya. Di sini sudah ada muncul. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian style. Nah, di sini ada background ya, teman-teman bisa masuk ke sini. Backgroundnya itu ini bisa berupa warna, ya gradient, video dan slideshow. Nah, saya akan memilih yang video di sini. Oke. Nah, kebetulan saya ada memilih iklan dari Ferrari. Nah, temanya mobil kita ya, tema landing page-nya mobil kebetulan. Kalian bisa ambil aja URL sini, terserah kalian ya, bisa ambil yang mana aja videonya sesuai dengan tema kalian masing-masing, dan kita paste di sini. Oke, secara otomatis dia akan menampilkan video di sini ya. Tapi ini kan terlalu kecil nih ya. Nah, kita akan buat untuk ukuran layarnya ya di sini ya. Oke, di sini kita bisa pilih minimal height. Nah, di sini defaultnya 400. Nah, di sini saya rasa sudah cukup baik ya, 400. Bisa kalian tambahkan dan kurangkan, silahkan. Saya pilih aja yang 400. Oke. Nah, di sini kita bisa tambahkan lagi nih. Misalnya kita mau menambahkan header atau misalnya judul misalnya ya. Klik aja di sini, kita tambahkan heading di sini, heading, geser. Nah, begitu. Lalu kita bisa edit, misalnya kita kasih judul supercar misalnya ya. Oke, nah kemudian size-nya apa nih? Saya mau pilih yang XL misalnya, atau double XL. Nah, dan pilihannya di tengah, saya maunya. Kebetulan ini warnanya tidak kontras ya. Kita akan masuk ke style dulu. Kita pilih yang text color-nya.
Saya pilih yang putih saja, geser aja ke atas, ya. Sudah nampak? Nah, supaya lebih baik dan lebih cantik, kita bisa masuk ke tipografi dan pilih font teksnya ukuran apa, tipe fontnya apa. Misalnya ini ya. Nah, ini sudah mulai nampak, gitu ya. Oke, saya rasa sudah cukup untuk yang headernya. Saya cukup menarik. Nah, sekarang kita akan membuat di bawah ini kita akan membuat saya membuat dua kolom di sini. Yang pertama sebelah kiri adalah ownernya, gambar ownernya misalnya tentang landing page kita ya. Nah, kita masuk aja, kita pilih aja yang ini. Oke. Nah, di sini bisa kalian tambahkan, ditambah sini. Nah, saya pilih yang image. Ini image ini geser aja ke sini. Nah, oke. Image ini kita bisa rubah. Saya sudah ambil beberapa gambar, misalnya ini ya, Ferrari, gambar Ferrari ini misalnya. Contoh aja ya. Geser aja ke sini, masukkan. Oke, dan insert. Ini ya. Ini gambarnya. Jika rasa sudah cukup gambarnya, nah sebelah yang kanan ini kita mau menambahkan apa namanya teks ya, teks misalnya pertama kita buat aja heading ya, sini headingnya misalnya about us misalnya, kalian bisa atur ukuran fontnya H3 misalnya ya, dan ini kita bisa atur tengah, terus kita bisa buat ini warna hitam aja. Oke. Nah, kemudian yang di bawah ini saya mau menambahkan lagi teks ya. Insert bawah sini. Nah, geser aja. Ini kedua kolom. Ini saya hapus saja. Kita buat satu kolom aja. Insert teks. Nah, ini text editor. Kita masukkan. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kemudian ya ini kita paste-pastekan aja ya supaya cepet gitu ya. Anggap aja sudah merupakan about us-nya. Nah, kemudian yang atas saya mau kasih judul nih, judul. Kita tambahkan lagi di atas ini satu header, satu row misalnya. Kemudian mau saya tambahkan heading. Nah, ya. Jadi bisa juga seperti itu. Ini welcome misalnya. Ya, ini saya buat tengah. Kemudian saya buat ini warna merah misalnya, tergantung selera masing-masing ya. Nah, ini nah kebetulan antara heading dengan apa namanya? Dengan gambar di atas ya, header ini dekat sekali, makanya kita bisa buat padding di atas ini. Kita klik aja di sini ya. Lalu masuk ke advance dan ini kita bisa masukkan, ini diklik dulu ya, link file together-nya kita hapus dulu supaya tidak ada link sini. Kemudian kita tambahkan aja ukuran mau berapa selisih dengan di atas ya, ada spasinya ya. Oke, nah ini sudah cukup menarik saya rasa. Oke, nah kemudian kita akan menambahkan di bawahnya lagi apa kita menambahkan, misalnya our service misalnya ya, our service. Nah, tinggal tambahkan aja nih. Ini tambahkan 3 kolom. Saya membuat 3 kolom ya. Terus kita tambahkan di sini. Kemudian saya mau tambahkan
gambar dan teks yang bersamaan. Coba kita lihat. Nah, ini image box. Tambahkan di sini. Nah, di sini ya. Oke, kemudian kita bisa atur ukuran, misalnya apa ini? Misalnya service 1 misalnya. Ya. Nah, ini kita bisa atur gambarnya, tambahkan apa nih ya? Misalnya gambar ini reparasi ya. Oke, insert media. Ini saya rasa terlalu kecil, bisa kita besarkan. Ya. Kita atur di stylenya. Nah, oke, ini menggunakan H3. Kita atur stylenya dulu. Nah, ini image kita bisa perbesar lagi. Width-nya berapa persen. Nah, seperti ini kira-kira. Saya rasa cukup sekitar 60. Cukup ya, 60. Dan kita akan merubah headingnya ini, kontennya. Kita rubah menjadi warna hitam aja. Kemudian tipografinya, ya, kita bisa atur juga ukurannya, ya, terserah sih bisa aja, tapi saya nggak mau ganti. Deskripsinya kita hitung, kita ganti terlalu besar saya rasa. Kita rubah aja size-nya menjadi sekitar 18 misalnya. Nah, ini ya sudah cukup. Sudah cukup ya saya rasa ya. Nah, kemudian background. Ini saya mau tambah background lagi. Background saya ganti backgroundnya menjadi warna abu-abu misalnya. Nah, begitu. Oke. Coba kita ganti yang warna lebih gelap. Oh, nah, bisa lah ya seperti ini ya. Nah, ini terlalu mepet dengan ujung dari kotaknya itu. Kita bisa atur untuk headingnya. Berarti yang di bawah dan semuanya aja ya, atas bawahnya. Berarti ini kita linkkan aja semuanya. Kita tambahkan aja. Nah, kira-kira seperti itu ya. Dia akan sesuaikan 10 ya, saya rasa 10 cukup. Nah, ini tinggal copy paste aja nih. Copy di sini, duplicate ya. Geser ke sini. Kita duplicate lagi. Nah, selesai. Ini tinggal ganti aja gambarnya. Ganti gambarnya, misalnya apa? Misalnya bannya ya. Untuk ukuran gambar, perlu diperhatikan supaya menggunakan ukuran yang sama ya. Misalnya 512 kali 512 gitu ya. Jadi seimbang dia antara kiri, tengah, dan kanan sama. Jadi dia simetris dan menarik untuk dilihat. Oke, kemudian kita tambahkan juga misalnya apa ya, kipasnya misalnya, atau inilah ya. Oke, insert. Nah, sudah mulai perubahan. Di sini kita bisa ganti service 2. Ini service 3. Nah, itu ya, sudah mulai nampak ya. Di sini saya mau membuat belakangnya jadi warna putih. Ya, tidak sama dengan yang atas. Saya masuk ke background di advance di sini. Nah, di sini kita bisa rubah stylenya. Coba kita lihat background di sini. Kita buat klasik dan warnanya warna putih. Nah, begitu ya.
Oke, sudah cukup menarik. Dan saya mau menambahkan lagi judul. Ini kita bisa copy aja ini, copy, duplicate. Nah, judul ini kita bisa geser di bawah. Sorry, saya cancel. Perlu diperhatikan di sini harus pas. Oh, kita harus buat ukuran lagi sepertinya. Oke, nggak apa-apa. Kita akan buat lagi di sini, tambahkan plus di sini. Ukurannya satu row aja. Nah, sudah bisa kita pastikan di sini. Ya. Di sini kita bisa buat our service. Nah, begitu ya. Kemudian background-nya juga warna putih supaya sama dengan yang di bawah. Warna, geser ke paling bawah. Nah, begitu. Nah, gitu ya. Di sini sudah mulai nampak ya perbedaannya, desainnya. Kita publish dulu aja, publish. Nah, kita lihat, refresh kembali. Coba have a look. Nah, ini ya. Nah, ini sudah mulai loading untuk videonya. Nah, supercar. Untuk headernya dia akan putar sendiri. Ya. Nah, menarik. Di sini about us-nya. Di sini our service. Nah, kita akan tambahkan lagi untuk desainnya. Kita masuk ke Elementor. Di bawah ini saya akan membuat kolom baru lagi, satu row. Nah, di sini saya duplikasikan aja judulnya. Saya duplikasikan ini, geser ke bawah. Nah, gitu. Kita rubah judulnya menjadi our client misalnya. Nah, ya, our client, dan backgroundnya ya bisa seperti ini juga boleh, nggak apa-apa. Sini terlalu dekat, saya rasa kita buat paddingnya atas, kita buat misalnya 20, 220 saja. Nah, begitu ya. Ini juga seperti itu. Ini advance. Ini kita akan linkkan dulu. Kita buat bawahnya 20. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di bawah, saya mau buat lagi, tambahkan lagi untuk yang bawah. Kita buat satu kolom juga. Kemudian kita tambahkan namanya itu adalah Corsel. Mana ya? Coba kita lihat di bawah. Nah, ini image Corsel ya. Drag aja ke sini, teman-teman ya. Drag. Nah, di sini dia minta gambar, tambahkan gambar. Nah, saya sudah memiliki ada beberapa logo yang bisa kita input. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini sudah ada. Kita upload aja ke sini. Nah, ini ya. Tambahkan lagi yang ini. Nah, jadi contoh aja ya. Tunggu dia sampai benar-benar upload semuanya. Lalu create new gallery. Di sini kalian bisa tambahkan caption ya. Misalnya nama perusahaannya apa gitu ya. Ini kan logonya sudah jelas tahu ya, saya nggak perlu buat lagi namanya. Nah, ini ya. Nah, di sini sudah muncul 3 gambar. Saya maunya ditampilkan itu dia 4 gambar misalnya. Nah, kalian bisa geser ke bawah. Nah, di sini edition option, di sini adakah kita bisa setting seperti nggak ada, musical style, image. Oh, sebentar ya. Ini slide to show, di sini sepertinya ya. Nah, ini gambarnya bisa kita buat misalnya 4. Nah, ini 4 gambar yang akan muncul. Kita bisa buat 5 misalnya. Nah, dia akan 5 akan muncul.
kalian perlu perhatikan juga bahwa gambar ini pun juga harus simetri sama dengan semuanya. Jadi tampilannya menarik ya. Kalian bisa tambahkan juga beberapa gambar lainnya. Ya, bisa silakan. Oke, sepertinya ini sudah selesai untuk our client-nya. Ya. Nah, sekarang kita akan menambahkan, lupa saya menambahkan untuk call action-nya ya. Call action-nya saya menambahkan di antara service dan client. Nah, kita akan bisa tambahkan di sini. Nah, di sini saya menambahkan dua ya. Dua di dua kolom aja. Nah, ini tambahkan di sininya. Misalnya heading misalnya more info call us now gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian kita bisa rubah ini. Ini rubah aja ini warnanya supaya berbeda dengan yang atas dan bawah. Image-nya saya ganti menjadi warna kuning misalnya. Ini misalnya warna ngejreng ya supaya langsung nampak, atau warna merah. Kalau asnaunya, nah begitu. Nah, ini saya ganti ada menjadi warna putih misalnya. Oke. Ini terlalu besar saya rasa, kita ganti menjadi H3. Oke, ini saya buat tengah. Nah, di sini saya membuat button ya. Button untuk call via WA ya. Di sini saya gantikan setting dulu ya. Ini defaultnya oke, ini info aja atau default aja lah ya. Tata tengah, kemudian kita buat large atau medium. Medium aja, kemudian ikonnya saya buat menjadi WhatsApp insert. Nah, icon positionnya before atau after terserah. Icon spacing perbedaan antara ini bisa kalian lihat, kita buat aja 10 misalnya. Nah gitu. Di sini kita buat call us. Oke. Atau WhatsApp ya. WhatsApp. Nah gitu. Nah, di sini link, saya sudah bahas pernah sebelumnya, kita mau langsung menuju API WhatsApp message ya. Langsung menuju ke si WhatsApp-nya. Nah, ini formatnya. Formatnya bisa kalian copy aja di sini supaya cepat. Copy dan langsung menuju ke link ini ya. Bisa kalian lihat di sini. Nah, di sini kita pastekan. Di sini formatnya, format teksnya otomatis. Ini nomor WA. Misalnya nomor WA-nya adalah 6208 2G misalnya. Teksnya apa? Teksnya bisa kita atur hai misalnya kan. Ini persen 20 itu adalah spasi ya. Hai. Interest for in your car for sale misalnya. Tadi udah benar. Nah, gitu. Jadi otomatis dia akan langsung menuju WhatsApp-nya. Nah, sini. Saya rasa ini kita bisa kasih lagi spasi, kasih apa namanya, padding lagi atas bawah supaya lebih baik lagi. Ini kita unlingkan dulu. Saya perlunya atas bawah aja. Atas semua, ini unlink dulu ya. Oke, unlink. Kemudian
Oke. Ini saya buat aja misalnya 5 atau 10. Nah, ini bottomnya buat aja 5 misalnya. Gitu ya. Nah, selesai untuk yang action buttonnya. Lalu kita bisa menambahkan lagi di bawah testimonial ya, testimonial. Ya, kita bisa buat baru di sini. Sorry, ya ini 2 kolom. Yang pertama kita bisa buat testimonial seperti ini kira-kira. Coba klik sini testimoni. Nah, di sini testimoni. Di sini kita bisa atur ukuran gambarnya. Ini saya mau masukkan gambar apa ya? Ini ya, misalnya gambar orang ya. Nah, oke. Insert. Ini saya bisa atur untuk besar kecilnya ukuran kontennya, misalnya tipografi terlalu besar saya rasa tidak perlu besar-besar kali. Ukuran 18 cukup ya. Oke, kemudian image-nya mau saya buat ukurannya 65 misalnya. Nah, gitu. Sudah selesai. Ini kita bisa duplikat dan geser ke sebelah kanan. Kenapa terlalu besar ini? Coba kita masuk lagi ke image. Nah, gitu ya. Itu aja ya, teman-teman ya. Ini kita bisa atur untuk background-nya warnanya putih supaya terjadi berbeda dengan yang atas. Kemudian yang atas juga warnanya putih. Oke, itu aja. Sudah cukup. Ini bisa kalian atur lagi background untuk ininya, silahkan ya. Dan kita jangan lupa disimpan. Ini atur untuk paddingnya. Atasnya saya rasa terlalu, nah gitu ya. Update. Oke. Ya, coba kita lihat tampilannya, perubahannya. Sini sudah ada penambahan our client, testimonial. Nah, sudah selesai. Nanti kita bisa tambahkan lagi yang bawahnya, desainnya by segala macam gitu ya. Atau widget, silahkan coba kita tambahkan lagi ya supaya bagus misalnya. Nah, ini tambahkan aja nih, misalnya text editor. Tuh. Nah, ya ini kita jadikan aja sebagai apa namanya? Sebagai footernya ya. Misalnya copyright gitu. Bla 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 www.web.com misalnya. Ini kita ganti, kita buat rata tengah aja. Ya. Ini kita bisa linkkan menuju websitenya. Gitu. Kemudian ini kita bisa buat rata tengah. Nah, ini rata tengah. Dan kita buat warna putih aja karena kita akan membuat tipografinya text color. Kita akan membuat bawahnya itu merah gitu ya. Backgroundnya merah. Backgroundnya warna merah. Yes. Ini kita buat warna merah saja. Nah, gitu. Oke, di update dan di refresh kembali. Sudah apakah muncul ya?
Belum ada ya? Coba. Nah, ini. Ya. Oke, sudah selesai untuk desainnya. Ini belum saya fullkan. Nanti kalian bisa fullkan sendiri. Silahkan. Seharusnya sectionnya ya. Sectionnya yang di bawah warna merah. Bukan backgroundnya ini. Salah saya. Ini backgroundnya kita abaikan aja. Kita hapus saja. Nah, kita pilih yang sectionnya ini yang mau dibuat background. Nah, gitu. Ini kita buat warna merah. Nah, gitu ya. Coba kita, ini apakah sudah berubah backgroundnya? Ini belum. Ini hapus. Oke, ini reset aja, reset, clear. Nah, gitu. Oke, diupdate. Dan kita lihat tampilannya. Ya, sudah ya. Ini sudah berganti menjadi merah semua. Testimonial sudah. Our client itu otomatis dia akan bergeser. Kalau us now, ya ini bisa diperbesar lagi sih. Ini our service-nya, ya. Ini about us-nya, segala macam. Ini header-nya. Ini yang dikatakan dengan landing page. Jadi satu halaman langsung menuju sasaran apa yang kita inginkan ya. Oke, cukup sekian tutorialnya. Semoga bermanfaat mengenai landing page. Jika kalian suka, silakan subscribe dan share ke teman-teman yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.